wisik lah, disambat istilahnya kalau orang Jawa. Leluhur itu bisa ke sana, bisa ke sini, bisa datang itu kalau dipanggil. Kepercayaan kita kan leluhur selalu bisa lebih marem, itu banyak yang Hindu, bisa dikatakan mayoritas kalau di ketepatan di sini. Satu desa itu kan satu pura, jadi dalam satu desa itu bersembayang hanya di satu pura itu. Kalau di wilayah Medowo atau Melancu itu ada beberapa pedukuhan, jadi sewaktu-waktu ada kegiatan tertentu itu mungkin umat fokus di kegiatan pura pedukuhan masing-masing, nanti baru ada kegiatan besar atau biodalan di pura desa itu baru bisa kumpul bersama. Kalau di Putuk sini hanya satu pura, jadi sekali kegiatan itu sudah bisa bersama ke pura. Untuk nama pura di Desa Banaran ini namanya apa, Pak? Pura Girinata. Jadi Pura Girinata ini pura desa ya, Pak? Ya, pura desa ini. Sekarang Bapak sudah punya candi sebagus dan sekokoh ini di depan rumah. Untuk perasaannya bagaimana, Pak, satu keluarga? Untuk perasaan itu kan kita mau tidak mau kan harus bisa mempunyai kepercayaan. Jadi ya kepercayaan saya ya sudah istilahnya jauh berbeda dari zaman-zaman dulu kan. Orang Jawa zaman dulu kan untuk mengingat sama leluhur itu kan selalu di ruang tengah. Jadi candi ini kan tergantung pada fungsinya. Nah, ini saya fungsikan sebagai ruang tengah. Jadi saya mengingat sama leluhur itu bukan dalam setiap hari-hari tertentu. Jadi kalau orang dulu misalnya yang disegani itu hari Jumat Legi atau setiap wafatnya leluhur itu. Tapi ada candi ini saya selalu setiap hari saya istilahnya saya sambung lah sama leluhur itu. Ya maturan ya, semoga saya sama keluarga diberi restu dan dilindungi sama leluhur-leluhur itu juga yang sudah setara dengan dewa itu. Jadi kalau di sini itu setiap hari saya maturan, nanti waktu ada kegiatan di pura hari Kliwon atau apapun itu ya saya maturan juga di rong 3 di lokasi pura sana. Leluhur itu mungkin bisa datang itu kalau dipanggil, disambat istilahnya kalau orang Jawa. Tapi kalau setiap hari sudah maturan ke situ kan, kepercayaan kita kan leluhur selalu ada di situ. Itu yang membuat perbedaan bisa lebih marem itu di situ. Bahkan kan ya sekali waktu itu kan ada istilahnya kalau orang Jawa itu ya wisik lah, itu kan selalu ada itu ya. Untuk leluhur mungkin di dalam mimpi atau secara langsung itu kan pasti memberi kontak seperti itu sama anak-anaknya yang masih meneruskan kehidupan di alam keberayaan ini itu. Yang Bapak ketahui saja, untuk umat Hindu di Dusun Putuk Desa Banaran ini untuk dulunya banyak atau enggak, Pak? Dulu kisaran tahun, ya kalau saya kelahiran tahun 70, jadi tahun 70 itu kan ya belum selalu ingat, tapi di bawah tahun 70 itu masih istilahnya masih banyak yang Hindu
bisa dikatakan mayoritas kalau di Desa Putuk ini. Saya besar. Nah itu seingat saya sekitar tahun 75 itu orang banyak yang pindah, entah kenapa kan nggak tahu saya. Ya mau taunya ya kenapa kok pindah. Ya, selama itu kan orang seperti awam gitu ya, seperti tidak bisa mencari jati diri yang sebenarnya. Kalau sekarang itu orang sudah pandai semuanya, jadi kenapa kok pindah-pindah, wong semua agama itu ya sama saja, yang sepenting kan orangnya itu yang perlu. Bapak di dusun Putuk Desa Manaran kan jadi tokoh agama Hindu. Yang Bapak ketahui saja untuk identitas umat Hindu, untuk KTP-nya apa juga sudah beragama Hindu? Ya kalau saat ini sudah semuanya yang Hindu ya Hindu semua, sudah diperbaiki sama pemerintah desa pun, dari lembaga Hindu pun juga begitu. Jadi bersama-sama membenahi identitas masing-masing. Ini sehubungan dengan KTP ini kan ya enggak main-main, misalnya keliru sedikit dari nomor NIK itu pun mendapat bantuan kan ya sulit. Itu yang penting kan ya itu untuk membenahi KTP atau identitas harus sebaik-baiknya kan di situ fungsinya. Awalnya saya itu dari kecil, mulai SD ya, kalau di Hindu itu Prada ya, itu sudah berkecimpung di bidang kepengurusan. Lebih dewasa lagi melihat saya itu gerak untuk mengayah itu kok sekian. Nah ini diatasi, ini bisa dipertanggungjawab. Yang penting saya diberi kesehatan, segar kewarasan. Terus untuk kegiatan umat Hindu di dusun Putuk Desa Manaran ini apa saja Pak? Kalau kegiatan umat sementara ini, umat Hindu di Desa Putuk ini kegiatannya itu membangun perluasan Pura Girinata itu. Nah sekarang kan sudah ada istilahnya panitianya sendiri, jadi umat itu ya sebagai pengempon, mau tidak mau ya apa urusan yang lainnya yang tidak bisa diurusi sama panitia pembangunan itu ya umat sendiri yang melakukan, seperti kerja bakti sehari-hari mungkin, atau kebutuhan apa yang diperlukan di perluasan itu. Terus untuk rutinan seperti Anjang Sana untuk di dusun Putuk Desa Manaran ini masih rutin dilaksanakan ya? Kalau Anjang Sana di sini itu ada 2 porsi. Kalau malam itu Anjang Sana putra bersama putri setiap 15 hari sekali, tepatnya di malam Sabtu, karena di sini itu sudah terkoordinir rapi. Kalau malam Jumat itu bagian umat muslim yang melaksanakan kegiatan untuk yasinan, baik yang itu muslimatan itu sudah koordinir masing-masing. Kalau Hindu selain Anjang Sana putra putri malam itu, kalau siang itu ada ibu-ibu yang namanya Dharma Santi, itu letaknya di hari Sabtu. Terus harapan ke depan Pak, Bapak sebagai tokoh agama Hindu yang ada di dusun Putuk Desa Manaran, untuk harapan ke depan bagaimana Pak? Kalau harapan ke depan, saya sebagai lembaga Parisade, ya harapannya umat Hindu untuk menyongsong istilahnya bangkitnya Hindu di tanah Jawa ini, ya harus bisa
istilahnya bisa mengikuti gitu. Nah, sekarang kan kata orang Jawa dulu, orang yang sepuh-sepuh itu kan ada istilahnya ketembungan ela elo, orang Jawa garis separuh gitu kan. Yang separuh itu kan istilahnya keikutan ke barat-baratan sih, yang gitu yang banyak. Tapi untuk mencari jadi dirinya sendiri, orang Jawa ini seperti ini ya, mari kita bangkitkan sedikit-sedikit. Terus untuk generasi atau pradah umat Hindu di Dusun Putuk ini banyak atau enggak, Pak? Di sini itu untuk pradah itu bisa dibaca itu kalau hari-hari tertentu, misalnya hari raya Nyepi itu kan kebanyakan pradah itu kan bekerja di mana-mana, bukan aktif berdomisili di desanya masing-masing. Itu nanti baru berkumpul itu setelah ada hari raya Nyepi, itu bisa berkumpul ya, tidak bisa dibilang banyak lagi ya, seakan-akan umat Hindu di sini yang lebih banyak itu pradanya daripada yang tua-tua gitu ya. Cuma sehari-hari gini sudah berbaur bekerja di sana-sana, yang ada itu ya sekitar 50-an lah, tapi pradah yang bisa diajak bekerja sama dengan pengurus-pengurus lembaga PHDI dan ibu PHDI gitu ya, sekitar itu. Nanti itu pun sinambi bersekolah juga, jadi bisa menata anak-anak remaja, atau kedepannya kan generasi muda itu yang meneruskan. Kalau pecalang itu kan termasuk orang yang sudah menetap, istilahnya ndak ke sana ndak ke sini, itu bisa dibilang 80%. Untuk Bapak punya putra berapa? Putra hanya satu, itu pun sudah bekerja. Jadi saya di rumah ini sama ibu 2 orang, itu pun mempunyai istilahnya bidang sendiri-sendiri. Ibu ya sudah ada kegiatan baik di PKK, baik di ibu-ibu PHDI, saya ya di kelompok tani, di Karang Taruna. Baik nanti ada acara ya saya dipanggil diajak ke sana-sana, jadi sehari-hari itu banyak kegiatan. Untuk keluarga Bapak dari dulu memang penganut Hindu ya, Pak? Iya, sejak dari kecil. Orang tua saya sendiri dulu kan ya mantannya Parisade juga. Dari saya cukup sekian. Bila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon memberikan maaf kepada saya sebesar-besarnya. Om Santi 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 Om.